Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Karena ku percaya kuasa-Mu. Sungguh lepaskan hidupku dari penyakit sampan, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku. Kesetiaan-Mu perisai hidupku. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampan, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku. Kesetiaan-Mu perisai hidupku. Engkau perlindunganku. Kesetiaan-Mu perisai hidupku. Shalom Jemaat Tuhan, Happy Sunday. Senang sekali kita sebagai sebuah keluarga bertemu lagi hari ini di online service for What Living Church. Kita percaya walaupun saat ini kita nggak bertatap muka, dimanapun kita berada saat ini, tapi hadirat Tuhan yang terutama ada bagi kita semua hari ini. So, kembali mengingatkan bahwa sepanjang bulan ini kita diberkati dengan satu tema besar, yaitu build up. Kita telah diberkati sepanjang 3 minggu kemarin, dan hari ini di minggu keempat kita akan tetap kembali sama-sama diberkati dengan topik build up. Pada hari ini ada satu ayat yang akan saya bacakan dan saya percaya akan begitu memberkati kita semua. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 66 ayat yang pertama. Saya akan membacakan dengan Alkitab Indonesia terjemahan baru. Firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?" Di ayat tadi begitu jelas kita melihat how great is our God. Tuhan kita begitu besar, Tuhan kita begitu maha kuasa. And then apa kita sebagai manusia, ciptaannya sendiri, apa yang dapat kita bangun bagi Dia? Bukan bangunan secara fisik, bukan bangunan secara materi, tapi healthy and good spiritual relationship lah yang Tuhan cari. Dan Tuhan begitu dambakan kita semua membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita semua tahu bagaimana cara kita membangun spiritual relationship yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan pujian dan penyembahan. So, saya mengajak kita semua saat ini, siapkan hati kita, berikan yang terbaik yang ada daripada kita. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan, dan kita percaya setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan, besar kuasanya. Have a great Sunday and enjoy the service.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami datang dengan penuh antusias untuk menyembah Allah yang layak dipuji dan terima kemuliaan. Terima kasih Tuhan. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shake, the whole earth shake. I see His love and mercy rushing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rushing up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees, singing on. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna to the King of Kings. Hosanna to you, Lord, for you are worthy, worthy, Lord. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Breaks my heart for what breaks yours, and everything I am for your kingdom's cause. As I walk for earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Singing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Singing more Hosanna, Hosanna,
to see your love, to see your grace, to see you in our heart, Lord. We want to know you more, so open our eyes more. We want to see you, we want to know you, God. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jesus, Lord, hear my heart and make clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Thank you, Lord Jesus. Break my heart for what breaks yours, and everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Let's sing it out more to God. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama nih sebagai satu keluarga, kita akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Saya mengundang kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kita mengangkat tangan kita arahkan, boleh ke layar televisi kita, laptop kita, handphone kita, apapun itu, karena kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya, bahkan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ada pokok-pokok doa yang akan kami bawakan. Dan kami percaya Tuhan, doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Kami berdoa untuk yang sedang sakit COVID Tuhan. Saat ini mungkin dia sedang terbaring sakit Tuhan, tapi kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kita percaya kesembuhan, pemulihan yang terbaik dapat terjadi bagi saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan dan fisioterapi berjalan pasca operasi akibat pendarahan di otak. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk proses pemulihan ini. Dan kami juga percaya Tuhan, kiranya pemulihan yang terbaik Engkau berkati dia Tuhan. Engkau berkati setiap tenaga medis, tenaga fisioterapis yang akan membantu Tuhan. Dan setiap obat yang akan dimakan, kiranya pemulihan yang terbaik terjadi bagi saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan publikasi jurnal internasional dan ujian lokal dapat berjalan lancar Tuhan. Kiranya
hikmat daripadamu sendiri Tuhan ada bagi saudara kami ini Tuhan. Kiranya setiap persiapan yang dilakukan Engkau sertai Tuhan, dan kami percaya Tuhan hasil terbaik dapat diterima oleh saudara kami. Kami juga berdoa untuk pelunasan hutang. Kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit bagi saudara kami ini Tuhan. Engkau berikan dia kebijaksanaan agar hutangnya dapat dilunasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hubungan keluarga agar dipulihkan. Kami percaya Tuhan ide Engkau sendiri bagi setiap kami untuk ada dalam sebuah keluarga Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang begitu sulit, begitu mustahil bagimu Tuhan. Pemulihan terjadi di keluarga ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terakhir Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Akhir-akhir ini mungkin terjadi bencana alam Tuhan, terjadi tragedi yang kita harapkan. Tapi kita percaya Tuhan, kiranya kasih-Mu ada di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga yang membantu dalam proses bencana alam ini Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, Engkau berkati dengan mereka dengan kesiapan Tuhan. Dan kami percaya yang terbaik masih akan terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Pokok-pokok doa ini kami bawakan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya yang terbaik akan terjadi di depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, di hari ini juga kita mendapatkan 2 praise report yang dikirimkan oleh jemaat Tuhan yang pokok doanya kita doakan bersama-sama beberapa minggu yang lalu. Praise report yang pertama adalah seorang yang sudah sembuh dari COVID. Kita mengucap syukur untuk kesembuhannya. Dan praise report yang kedua adalah saudara kita yang telah sadar dari koma. Kita percaya tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang begitu kecil, begitu besar untuk didoakan. Dan kita percaya yang terbaik saat kita mendoakan sama-sama sebagai suatu keluarga akan terjadi tepat, indah pada waktunya. Di kesempatan ini juga kita mengundang nih setiap jemaat Tuhan yang mungkin ingin pokok-pokok doanya juga disampaikan, ataupun mungkin ingin sekedar memberi informasi seperti tadi bahwa praise report, ada doa yang sudah dijawab. Yuk kita sebagai satu keluarga, saya mengundang secara pribadi dan gak akan bosen-bosen. Setiap minggunya kita akan mengundang jemaat Tuhan untuk terus dapat membagikannya. Anda dapat mengirimkan pesan tersebut melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara, ataupun juga dengan menggunakan Linktree yang tersedia untuk dapat digunakan oleh jemaat Tuhan. Kami juga mengundang jemaat Tuhan untuk follow sosial media gereja kita, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita, karena kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan, setiap berkat yang kita siapkan dengan baik dan kita bagikan bagi setiap jemaat Tuhan, besar kuasanya. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. So saat ini saya mengundang jemaat Tuhan, siapkan diri Anda, fokuskan kembali diri Anda, terima segala kebenaran firman Tuhan dengan antusias, dengan gairah yang baik, dan kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan akan membangun kita semua. Enjoy the sermon and God bless you. Break my heart for what breaks yours, and everything I am for your kingdom stars. As I walk from earth into eternity. Let's sing it out more to God. Hosanna.
kita bersyukur kita boleh tiba di minggu keempat Januari 2021. Saya percaya dimanapun Anda berada menyaksikan online Sunday Service ini, semua diberkati. Untuk teman-teman FLC Worship, thank you membantu kita semua dalam pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita menerima firman. Saya mengajak, mari siapkan hati, segenap pikiran untuk kita mendapat makanan terbaik minggu ini. Hambanya Pastor Petra Fangidai diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada kita apa yang bisa kita terima. Di mana sepanjang bulan Januari ini FLC punya tema itu build up, tentang membangun. Jangan berhenti membangun kehidupanmu dengan sungguh-sungguh, karena kita hidup bukan kebetulan, kita hidup karena Tuhan. Dan di dalam Tuhan selalu ada misi, selalu ada tujuan. Siapkan kehidupan untuk menerima yang terbaik. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Secara khusus untuk gereja sahabat saya, Pastor Yosua Supit, yaitu gereja GBI Forward Living. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk jemaat Tuhan dari Forward Living. Dan saya tahu bahwa saudara sekalian adalah orang-orang yang diizinkan, diperkenankan Tuhan untuk masuk di tahun 2021. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu bicara tentang build up, yaitu bicara tentang membangun. Dasarnya adalah di situ. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana kita menata diri kita untuk lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah saudara, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini kebenaran firman-Mu akan mengajarkan kami tentang nilai-nilai hidup, supaya kami hidup lebih baik lagi dan hidup kami berdampak bagi setiap banyak orang. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Hamba-Mu dikuduskan dan semua kami juga dikuduskan Tuhan. Tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita berbicara tentang bagaimana membangun diri kita dan menatanya dengan lebih baik, yaitu kita bicara tentang build up. Nah ini adalah menjadi bagian yang perlu saya paparkan bagi kita semua. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat Tuhan yang berada dimanapun yang menyaksikan ibadah online ini, baik di televisi saudara bersama dengan keluarga atau di gadget maupun di media-media yang lain, saudara. Nah di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat pertama itu sampai dengan ayat yang ke-13 nanti kita akan baca ya saudara ya. Nanti kita akan baca tentang Yeremia pasal yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-6 saja, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, karena ditulis dalam Lembaga Kitab Indonesia, yaitu pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Jadi firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, memang di tengah-tengah masa pandemik hari-hari ini, ibu bapak saudara sekalian, kita tidak mudah saudara untuk dapat berpikir secara jernih ataupun
melihat masalah ini dengan terang benderang. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa ini peristiwa yang terjadi hari ini, saudara, memberikan satu pembentukan secara alami di dalam hidup saya dan hidup saudara, yang mana lewat peristiwa ini kita lagi diajar untuk memiliki ketahanan rohani, ketahanan pikiran, emosi kita, logika kita itu dengan baik. Nah, kalau kita tidak dapat mengerti tentang hal ini sebagai sebuah pembentukan, maka yang ada adalah sungut-sungut, kurangnya rasa bersyukur dan segala macam, saudara. Pasti lebih kepada dampaknya negatif. Tetapi kalau kita lihat ini dari kacamata yang positif, bahwa ini menjadi satu pembentukan yang Tuhan berikan, maka saya yakin dan percaya bahwa ini bisa menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, di satu sisi ada vaksin, tapi di sisi yang lain coronanya makin tanda kutip menggila, saudara, atau kerjanya begitu masif sekali. Jadi pekerjaan daripada corona ini pun juga begitu masif sekali. Pasti ini cara kerja iblis juga menunggangi peristiwa ini untuk mengacau balaukan dalam segala hal. Nah, sehingga berita-berita yang selalu kita lihat adalah berita-berita dari lembaga-lembaga yang sah secara internasional, selalu berita-berita yang pesimis, tidak ada berita-berita yang optimis. Nah, kalau kita membaca tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang saya sudah bacakan dalam Yeremia pasal yang ke-18, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 tadi, yaitu pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, maka titik berangkatnya ada di ayat yang ke-4 sebenarnya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ini adalah sebagai satu contoh atau kiasan yang menarik sekali untuk kita dapat mengerti tentang tema ini, yaitu build up. Bagaimana kita dapat membangun, menata diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, begini saudara, Tuhan yang menciptakan kita dari debu tanah. Kita ini ciptaan yang lemah tadinya menjadi ciptaan yang sungguh-sungguh punya nilai ketika Tuhan memberikan kita nepes, yaitu hidup. Ya, ketika manusia dijadikan dari debu tanah itu, maka Adam itu berasal dari kata Adama. Adama itu dalam bahasa Ibrani artinya tanah. Jadi kata Adam, nama Adam itu diambil dari tanah, begitu ceritanya. Nah, ketika dibentuk dari debu tanah ini, dari tanah ini, maka dihembuskan napas Allah sehingga mereka diberikan hidup. Adam itu menjadi hidup. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, saudara, maka posisi kita adalah posisi lemah di hadapan Allah, karena Allah yang menjadi pencipta bagi kita, sedangkan kita ini ciptaan. Sehingga kita tidak bisa mengatur Allah, tapi Allah bisa mengatur kita. Kita tidak bisa mendikte Allah, tapi Allah bisa mendikte kita. Nah, ini adalah satu bagian yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, ketika itu masuk dalam konteks Yeremia pasal yang ke-18, saudara, maka dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Artinya, seorang pekerjaan tukang periuk itu, saudara, mengambil pelajaran itu, dia membentuk bejana itu, kalau di tangannya itu rusak, maka ini kan menjadi satu bagian yang tidak bisa dihindarkan, saudara. Jadi apa yang dia lakukan itu rusak tiba-tiba, kalimatnya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik, saudara. Misalnya ini bejananya kita buat rusak, habis, maka kita buat yang satu ini jadi bejana yang lain, saudara. Jadi bukan lagi pakai yang rusak itu diperbaikin, tidak, dia gunakan bejana yang lain, artinya dimulai lagi, start ke nol lagi, saudara. Nah, ini adalah sesuatu pembentukan ilahi yang luar biasa. Kalimatnya adalah tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi ketika yang bejana ini rusak, yang satu dia buat bejana yang lain, maka bejana yang lain itu dibentuk kembali, dikerjakan kembali menurut apa yang baik menurut pandangannya. Jadi subjektif Allah. Nah, saudara-saudara,
baru kita memberikan sebuah penjelasan secara detail dan bagaimana dalam kehidupan praktis kita. Yang pertama, bahwa kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus punya kesadaran bahwa kita ini tidak sempurna. Ini penting. Nah, kalau kita tidak sempurna, maka kita tidak boleh menuntut orang lain seperti apa yang maunya kita, karena kita ini tidak sempurna. Nah, ya kan saudara, kita lebih banyak menuntut orang seperti maunya kita. Tetapi memang Alkitab katakan kalau engkau mau orang itu berbuat seperti apa yang kamu mau, maka kamu lakukan dulu yang terbaik seperti apa yang kamu mau. Misalnya contoh gini, saya mau orang itu ramah sama saya. Maka sebelum dia ramah dengan saya, maka saya harus melakukan dulu keramahan. Kita punya sifat ramah juga pada orang lain. Jadi kita tidak bisa memberikan sebuah perintah atau punya keinginan, harapan orang itu seperti yang kita mau, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan seperti apa yang kita mau itu tadi. Nah, ribet banget ya saudara ya. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita ini adalah tidak sempurna. Nah, kalau kita tidak sempurna itu berarti kan Allah sempurna. Nah, kalau kita tidak sempurna, maka banyak keterbatasan yang kita miliki. Nah, ini penting. Maka di poin pertama, kalau kita tidak sempurna, tolonglah jangan terlalu banyak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, dalam ketidaksempurnaan kita ini kan kita mau hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Maka Paulus katakan, engkau hidup harus diperbarui setiap saat, di setiap waktu, saudara, harus diperbarui. Maka engkau harus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Itu adalah menjadi hal yang menarik sekali. Gini ya saudara ya, kita kan sedang menata diri kita ya. Nah, kalau dalam kita menata diri kita dalam proses pembentukan yang Allah berikan, karena digambarkan belajar dari seorang pekerjaan tukang periuk. Jadi ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti apa maunya Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita ini bukan manusia yang sempurna. Sehingga memang kita butuh Tuhan berintervensi dalam hidup kita. Nah, kalau kita udah merasa superior, kita nggak butuh orang, kita merasa diri paling benar, ya susahlah kita membangun diri kita. Jadi membangun diri kita tidak bicara tentang fisik, tetapi bicara tentang spiritual, saudara, dan kematangan emosional. Jadi kita kalau ada dalam tataran itu, maka saya punya keyakinan teguh, saudara akan mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani maupun secara emosinya jadi baik sekali. Karena kenapa? Kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna. Nah, dalam aspek kita tidak sempurna itu, maka kan tadi saya bilang, pasti engkau tidak mau menuntut orang seperti engkau paksakan orang itu seperti apa yang kamu mau. Yang kedua adalah pasti dalam poin itu, kamu juga pasti tidak akan berani atau lancang untuk menghakimi orang. Dan engkau merasa bahwa dirimu paling benar daripada yang lain. Nah, ini paling bahaya sekali, saudara. Kalau kita dengan hal-hal seperti ini, kita sadar bahwa kita tidak sempurna, maka stoplah untuk menghakimi orang lain. Yang tadi pertama adalah kita memaksa orang lain seperti apa maunya kita. Yang kedua adalah stop untuk menghakimi orang lain. Tetapi rumah besarnya adalah bahwa saudara orang yang tidak sempurna. Nah, ini dia paling penting. Saya takut saudara karena ukuran yang kita pakai akan dipakai oleh Tuhan. Maka dibilang gini kan, jangan lihat balok di mata saudaramu, tapi keluarkanlah, jangan lihat selumbar di mata saudaramu, tapi keluarkanlah dulu balok di matamu. Biasanya orang yang cepat menilai orang lain, hidupnya tidak lebih baik daripada orang itu, bahkan lebih buruk. Makanya stoplah kita menghakimi orang lain karena kita ini adalah orang yang tidak sempurna. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kan sedang mengocok ulang, saudara. Jadi ini corona ini adalah pemurnian yang Allah berikan, tetapi di satu sisi juga Allah membentuk umat pilihannya, orang-orang yang dikasihnya atau seluruh umat manusia menjadi seperti apa yang Allah mau. Karena kita udah selalu hidup terlalu bebas, manusia merasa diri paling hebat, manusia merasa paling pintar, sehingga dia tidak butuh Tuhan. Kita lihat ya, orang semakin ateis, maksudnya tidak percaya Tuhan, mengandalkan kekuatan, dihancurkan hari ini. Mana ada sih negara yang kuat hari ini? Mana ada orang yang pintar bisa menjawab tentang coronavirus ini? Tidak ada yang bisa. Maka kita ada dalam satu persimpangan yang saya meyakini bahwa ini adalah
proses yang Tuhan berikan. Sadar dululah bahwa kita ini tidak sempurna. Nah, ini penting sebagai hakikat awal sih saudara, bahwa kalau kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, maka kita punya hal yang paling penting dalam hidup ini, itu apa? Kerendahan hati. Nah, ini dia. Rasa bergantung kita sama Tuhan makin tinggi. Nah, kalau kita merasa dia tidak sempurna, waduh, kita tidak akan pernah menyombongkan diri kita. Tapi kita mau merendahkan hati, yaitu dengan apa? Bergantung sama Tuhan. Karena orang yang tidak bergantung sama Tuhan adalah orang yang sombong. Tapi orang yang bergantung sama Tuhan adalah orang yang rendah hati. Dia sadar tentang hal itu. Jadi bejana ini dibentuknya, saudara, menjadi bejana yang lain. Karena yang satu itu sudah rusak. Nah, yang pertama tadi bahwa manusia itu tidak sempurna. Yang kedua adalah Tuhan akan mengembalikan kita ke titik nol, saudara, dalam sebuah pembentukan hidup kita. Maka ketika kita makin dekat dengan Tuhan, kita buat kesalahan, dia pukul kita, dia koreksi kita, kembali ke titik nol. Supaya di restart ulang, saudara. Di setting ulang, saudara ya. Jadi maksudnya di start ulang, kemudian di setting ulang lagi. Mulai pembentukan Allah itu lebih tertata rapi, di setting dengan baik supaya ini seperti apa yang Allah mau. Nah, supaya bangunan itu jadi kuat, saudara. Jadi kita dimulai ke titik nol. Kalau pemahaman teologi kita salah, dihancurkan dulu. Nah, yang paling masalah kan gini, saudara. Kalau orang punya pemahaman tentang Tuhan, tentang firman, tentang apapun yang sifatnya rohani itu terlalu berlebih, saudara, tanda kutip, double quote ya, artinya berlebih menafsirkan apapun, bilang Tuhan berbicara, ini kata Tuhan. Ini kan bahaya sekali, karena dia tidak memiliki dasar secara teologis, sehingga pondasinya secara rohani itu rapuh sekali, saudara. Yaitu kenapa? Merasa bahwa apa yang dia tahu selama ini itu benar, ternyata tidak benar. Ketika dicek berdasarkan firman Tuhan, apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Nah, ini adalah menjadi satu pengkoreksian. Tuhan kembalikan ke titik nol supaya kita sadar, saudara, bahwa apa yang selama ini kita pikirkan itu tidak sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ini kita bicara tentang build up ya, saudara, membangun. Nah, ketika kita mau membangun diri kita, menata hidup kita, ternyata bangunan itu salah, maka dihancurkan balik. Kayak saya selalu bilang ya, orang yang mengajar sekolah minggu itu adalah orang-orang yang harus mengerti tentang teologi ya, saudara. Karena begini, kamu salah mengajarkan kepada anak kecil, kata Yesus, aku akan memberikan kilangan batu ya, saudara ya. Batu kilang, saudara, diikat di lehermu. Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang polos, yang kalau saudara sampaikan sesuatu tentang firman Tuhan salah, maka pondasinya akan rusak, saudara. Maka bangunan itu akan miring. Jadi kalau kita pondasinya tidak stabil, saudara, corek kurang oke, cakar ayam dan segala macam kurang oke, maka bangunan itu pasti selesai miring. Nah, itu lucu, saudara. Bangunan udah jadi tapi miring posisinya. Itu kan bahaya sekali, saudara. Tapi kalau pondasinya kuat, dibangunlah tuh apartemen kah atau hotel dibangun yang kuat gitu. Nah, besok-besok kalau ada pintu rusak nggak masalah, tapi pondasinya tuh kuat gitu loh. Nah, pondasi ini kan prinsip yang harus dibangun. Nah, kita lagi diulang oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan, dibenahi kembali untuk kembali ke titik nol lagi, saudara. Hari ini kita kembali sedang mencari pola, saudara. Pelayanan seperti apa, menjadi jemaat seperti apa, menjadi pelayan Tuhan seperti apa, sebagai pelaku bisnis seperti apa. Sehingga kita itu sedang mencari formulasi yang tepat. Sehingga ketika kita mencari formulasi yang tepat, packagingnya itu harus tepat, saudara. Nah, ketika kita lagi dibentuk oleh Tuhan kembali ke titik nol, masalahnya kita mau setia atau tidak. Nah, dalam posisi kita dibentuk kembali ke titik nol karena bejana itu rusak di tangannya, maka dia buat bejana yang lain. Itu kan dikembalikan ke titik nol, bahkan bisa jadi minus, saudara. Ini dibutuh apa? Konsisten dan taat. Kalau ini tidak bisa, nggak bisa. Jadi kita percuma, saudara, ngomong panjang lebar, kita ikut ibadah, kita pelayan Tuhan dan segala macam. Tapi kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan bahwa kamu itu salah dalam pemandanganmu, dengan cara pandangmu itu salah, kalau kita tidak mau dikoreksi, ya gugur kita. Maka orang ini nggak layak dipercayakan. Nah, ini menjadi satu
pembelajaran bagi kita. Sebagai pelaku bisnis juga kita kan sedang menghadapi satu goncangan-goncangan, bukan hanya pelayan Tuhan, pelaku bisnis ya, pelayan Tuhan sedang mengalami goncangan. Kita lagi diulang lagi, dikocok ulang oleh Tuhan. Ini kan masa penampian, saudara, lagi dikoreksi. Ini kan udah mau dipisahkan antara ilalang dan gandum, kambing dan domba. Ini kan mau dipisahkan semua, saudara. Sehingga kita harus sadar dalam pemisahan-pemisahan ini ya, kita harus ada perkembangan yang sangat signifikan supaya kita menjadi bagian yang terpilih, yaitu kita bukan kambing tapi kita domba, kita bukan ilalang tapi kita adalah gandum. Ini adalah pukulan telak bagi kita semua untuk kita mau dikoreksi kembali ke titik nol. Berumah tangga juga begitu. Tuh, jalan rumah tangga 5 tahun, 6 tahun, nanti dibentuk oleh Tuhan lagi, sudah kayak seperti dikembalikan ke titik nol. Cinta mula-mula dibangun lagi, rasa sayang ada, gregetannya ada, saling care-nya makin tinggi dan segala macam. Nah, itu biasanya terbangun sebuah keadaan yang signifikan, saudara, tentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, maukah kita dibentuk oleh Tuhan, dikembalikan ke titik nol? Nah, bagaimana cara Tuhan membentuk kita dikembalikan titik nol? Dia pakai orang-orang di sekitar kita, rekan pelayanan, suami kita, istri kita, anak-anak kita, karyawan kita, penyakit kita, ekonomi kita, lewat peristiwa yang hari ini Tuhan bentuk kita, sedang dibentuk. Maka firman Tuhan katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia saling membentuk dengan sesamanya. Ini adalah menjadi satu bagian. Jadi jangan menghindar ya, saudara. Jadi saya selalu bilang begini, kalau engkau sudah punya pikiran negatif kepada seseorang, maka Tuhan sering sekali memperhadapkan itu kepada kita, karena memang kita tidak suka. Nah, cara Tuhan membentuk kita seperti apa yang Dia mau, maka Dia perhadapkan orang-orang yang menurut pandangan kita sangat tidak oke. Justru itu yang diperhadapkan Tuhan, supaya kita dibentuk Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ini dia. Ketika kita menghindar dengan orang-orang itu, sebenarnya saudara tidak mau dibentuk di bagian dalam dirimu. Mungkin dalam diri kita bergaulnya milih-milih gitu ya, ngelihat orang yang beda klaster dengan kita, tingkat pendidikan ekonomi yang berbeda, cara pandang kita berbeda, terus kemudian negatif, atau kita menganggap diri rendah, mereka dianggap rendah oleh saudara. Nah, Tuhan akan benturkan kita dengan mereka supaya kita sampai dengan satu titik bisa menerima keadaan itu, sehingga kita menjadi satu pribadi yang Tuhan perkenankan menjadi bejana di tangan Tuhan, yang menjadi bejana seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, ini adalah satu bagian proses pembentukan Tuhan. Tadi yang pertama, yaitu bahwa saudara dan saya tidak sempurna. Oke, kita harus sadar tentang hal itu. Yang kedua, tadi saya sudah katakan, saudara, bahwa saudara hidup adalah dari prosesnya Tuhan dikembalikan ke titik nol supaya kita dibentuk oleh Tuhan kembali. Nah, maukah kita dibentuk oleh Tuhan ke titik nol lagi? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, poin-poin itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini menjadi poin yang paling penting bagi kita. Bahwa ketika kita merasa bahwa diri kita itu tidak sempurna, maka rasa bergantung kita dengan Tuhan itu kuat. Yang kedua adalah kita bersedia dikembalikan ke titik nol dalam pembentukannya Tuhan. Masih ingat ya, saudara, cerita tentang Petrus. Petrus itu dalam Yohanes pasal yang pertama, saudara, kalau saudara baca nanti di rumah, Yohanes itu pasal yang pertama, tadi jelas ya, nanti saya akan bacakan bagi saudara. Yohanes pasal yang pertama, bahwa Tuhan itu memanggil Petrus itu adalah dengan kalimat yang baik nih, saudara ya. Di ayat 42, Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ini Yohanes pasal 1 ayat 42. Jadi Simon anak Yohanes itu, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi ada perubahan nama, Simon itu berubah menjadi Petrus, yaitu atas inisiatif dari Allah secara khusus, yaitu Yesus, untuk merubah Petrus yang tadinya labil
menjadi orang yang harus punya prinsip, karena kata Petrus itu adalah batu karang dari kata Petra. Jadi Petra itu adalah artinya batu karang yang teguh. Nah, jadi Petrus itu dibuat ada satu perubahan nama. Nah, ketika Petrus itu menyangkal Yesus, saudara, ketika dia menyangkal Yesus, berapa kali dia menyangkal? 3 kali menyangkal Yesus. Nah, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, baru ketemu lagi dengan Petrus di Galilea. Maka muncullah tuh dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Disitulah Yesus memberikan sebuah konseling pastoral kepada Petrus dan berkata apa? Engkau Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku Simon anak Yohanes? Dia tidak memanggil lagi Petrus kepada Simon ini. Pasal 1 ayat 42 bahwa Simon sudah diganti namanya menjadi Petrus. Di pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19 harusnya Yesus memanggil Petrus itu dengan nama Petrus. Tapi kenapa dipanggil Simon anak Yohanes? Artinya Yesus mau mengingatkan Petrus bahwa engkau belum berubah. Engkau masih hidup seperti Simon yang aku kenal sebelumnya, yaitu yang labil dan tidak punya prinsip dalam hidupnya. Maka itulah yang sering sekali saya dan saudara kita dibentuk ulang oleh Tuhan menjadi bejana seperti apa yang Tuhan mau. Nah, bejana yang apa yang seperti Tuhan mau itulah maka harus dimulai dengan titik nol kembali. Nggak apa-apa, saudara. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini kita sedang mengalami goncangan. Tuhan lagi restart ulang kok semuanya. Dimulai dalam titik nol supaya pembentukannya itu lebih sempurna menurut pandangannya Tuhan, bukan pandangan kita. Nah, ini yang menjadi satu dasar bagi kita berpikir untuk memahami tentang hal ini, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Kristus, kita tidak dapat merubah keadaan, tetapi keadaanlah yang dapat merubah kita. Kita tidak dapat memaksakan pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita seperti yang kita mau. Tetapi kita mau belajar lewat mereka, kita mau menerima mereka apa adanya. Tidak mudah, saudara. Apalagi ada punya anak yang menikah bukan dengan cara Kristen, dengan cara yang berbeda. Itu lagi bentuk kita lah, saudara. Kita sadar bahwa sebagai orang tua mungkin saja pengajaran kita kurang, kita terlalu demokrasinya berlebihan, kita tidak memberikan panduan-panduan yang tepat tentang hal itu sehingga anak-anak kita tergelincir masuk dalam posisi itu. Tapi saudara harus punya pegangan kuat bahwa pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, sehingga suatu saat anak-anak kita pasti akan kembali lagi di dalam lingkungannya Tuhan. Jadi kita tidak perlu pesimis, tidak perlu khawatir, tapi kita harus bertekun tentang hal ini, saudara. Nah, poin yang ketiga, saudara, dari ayat yang tadi kita sudah baca Yeremia, saudara, bahwa dibicara tentang dari Yeremia pasal yang ke-18 tadi, saudara. Nah, kita tadi sudah baca tentang periuk itu kan, saudara, di ayat yang keempat. Jadi yang berikutnya adalah bahwa Allah akan memperlakukan ini kepada bangsa Israel dengan cara yang sama seperti tanah liat itu. Tukang tanah liat itu, tukang periuk itu. Jadi setelah dibentuk kembali ke posisi nol, di sisi yang lain, saudara, Allah mengendaki bahwa apa yang dibentuknya itu dapat hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tadi yang pertama, kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna, maka kita harus punya rasa bergantung pada Tuhan tinggi, sehingga dibutuhkan kerendahan hati. Yang kedua, kita kembali siap diproses oleh Tuhan, diperbarui cara pandang teologi kita, pernyataan kita yang salah, sikap kita yang salah. Tuhan kembalikan kita ke posisi nol supaya kita sadar diri mau dibentuk oleh Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan poin itu. Tuhan bisa pakai segala cara. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi kalau kita sudah sadar tentang pondasi awal bahwa kita ini tidak sempurna, yang kedua kita mau dibentuk dari posisi nol, maka kita mau kembali menjadi berkat, yaitu lewat apa? Proses kembali oleh Tuhan. Nah, dalam proses pembentukan yang Tuhan berikan untuk kita tetap jadi berkat bagi banyak orang, dimulai yaitu apa? Dengan diri kita, dengan kehidupan kita, dengan cara kita, dengan pengalaman 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 kita, dengan pengalaman
pembenahan ke dalam sudah selesai, maka bagaimana kita dengan lingkungan di sekitar kita bisa jadi berkat, menjadi jawaban bagi mereka semua. Jadi jangan terlalu show off dengan orang di luar, perhatikan orang di dalam dulu. Jangan terlalu kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang baik dengan orang di luar, tetapi di dalam ring satu kita, keluarga inti kita tidak menunjukkan etikat-etikat baik, dan ini bisa menjadi bahaya sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, maka bicara tentang build up, yaitu bagaimana kita membangun diri kita untuk lebih baik di masa pandemi hari ini, yaitu kita sadar kita tidak sempurna, yang kedua kita siap dikembalikan ke titik nol, dan yang ketiga kita harus jadi berkat. Nah, kalau kita mau jadi berkat, maka kita harus punya pribadi seperti apa yang Tuhan mau. Baru kita bisa jadi berkat. Jadi berkat bukan dipaksakan, tidak bisa direkayasa, tapi jadi berkat akan mengalir dengan sendirinya karena kita sudah membenahi diri kita. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan oke, suka baca firman, mengertinya tepat, sehingga kita menjadi berkat itu adalah menjadi satu bagian yang dibentuk oleh Tuhan secara otomatis. Sehingga dimanapun engkau berada, Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada hari ini saya mau ingatkan bagi kita, ikuti proses pembentukan daripada Tuhan dan jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Tetap bersyukur, jangan bersungut-sungut, dan ingat selalu Dia selalu hadir dalam hidupmu. Nah, poin yang terakhir, bahwa tadi hidupmu harus jadi berkat. Poin yang terakhir, saudara, beritakan segala kebaikan Tuhan dengan cara apapun agar Tuhan dipermuliakan. Itu adalah poin terakhir bagi kita semua, sehingga ketika kita ingin membangun diri kita, jangan sampai hanya dalam tataran pondasi yang kuat, penataan pembangunan yang kuat secara spiritual dan emosional, sehingga pikiran kita jadi pikiran yang bersih, dan setelah itu bagaimana bangunan yang kita miliki itu bisa berdampak bagi banyak orang. Dan yang ketiga adalah bagaimana hidup kita tetap terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan sehingga Tuhan dipermuliakan. Saatnya kita berlomba-lomba untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Bangunlah investasi di surga, sudah dengan poin-poin yang tepat, yaitu menyampaikan sukacita ini kepada banyak orang. Ketika banyak orang yang sedang mengalami putus asa, Engkau yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menjaga kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapakku yang baik, terima kasih untuk satu kesempatan kami mengerti kembali bagaimana menata hidup kami lebih baik. Dari dasar hidup kami, bahwa kami ini tidak sempurna. Dan kami yakin juga Tuhan sedang membentuk kami ke titik nol. Tapi di sisi yang lain, ketika kami dibentuk oleh Tuhan dengan baik, maka hidup kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan bukan hanya sampai di situ, hidup kami juga harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Yosua Supit bersama ibu dan anak-anak, dan seluruh pengurus dari GBI for Living Church. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menjaga saudara, dan Tuhan Yesus akan memberkati saudara sekalian. God bless you. Saya percaya kita telah menerima yang terbaik. Tuhan telah berbicara lewat hambanya untuk kita semua. Saya mengajak, yuk sungguh-sungguh dengan kehidupan. Sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus, jangan hanya mendengar firman, tapi bangun kehidupan, disiplinkan diri, miliki integritas dan komitmen untuk sama-sama setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pastor Petra Fangidai. Kami berdoa kehidupan kepemimpinan, pelayanan dalam perlindungan dan selalu dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga dimanapun Pastor Petra berada, pertobatan-pertobatan selalu terjadi.
Terima kasih untuk semua yang telah melayani di sepanjang minggu ini. Saya selalu mengingatkan, jangan letih, jangan capek-capek melayani Tuhan, tapi semakin giat. Karena di tahun ini kita terus membangun kehidupan kita. Lebih sungguh lagi bahkan jika Anda semua sudah terlibat dalam pelayanan, lebih giat lagi berikan yang terbaik. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu membantu, menolong, bahkan menyempurnakan apa saja yang kita lakukan. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih untuk semua keluarga FLC yang dengan setia dalam kerendahan hati terus menabur, terus memberi, terus terlibat, saling melengkapi. Dan saya percaya apapun yang kita tabur adalah bagian dari sebuah penghormatan yang sangat tinggi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita sadar hidup ini bukan milik kita. Segala sesuatunya milik Tuhan. Kita dikasih kesempatan, kita dipercaya buat mengelola, buat mengatur. Dan biarlah semua yang kita lakukan benar-benar kita dibantu oleh Tuhan. Roh Kudus selalu bicara yang baik, yang tepat kepada kita. Dan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan kemurnian. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak pernah lupa apapun yang kita lakukan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, biar roh kehati-hatian, hikmat ditambahkan, pengertian, pengetahuan Tuhan limpahkan, Tuhan tambahkan. Sehingga dimanapun kita berada, kehidupan kita bisa menjadi wadah bagi banyak sesama kita yang memerlukan Tuhan. Terus join di FLC Sunday Service. Bahkan dalam setiap kehidupan pelayanan, pastikan Anda terhubung. Dalam komunitas passion, pastikan Anda juga bisa terhubung. Biar kita tidak jalani kehidupan ini sendirian, tapi kita sebagai satu keluarga dalam kerukunan, saling mendoakan dan saling melengkapi. Sama-sama kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya mengajak kita semua, mari bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk online Sunday Service hari ini. Kami percaya ini berkat terbaik yang bisa kami terima untuk kami mulai kembali menyiapkan diri, melanjutkan kehidupan yang Kau titipkan di dalam kami. Kami berdoa Tuhan, bahkan lewat setiap benih firman, biar benih itu benar-benar tertanam kuat di hidup kami, dan kami hidup menjadi pelaku firman. Roh Kudus bantu kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami terus berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hamba berdoa Bapak buat setiap keluarga hamba dimanapun keluarga hamba berada. Belas kasih-Mu tercurah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Kami tahu di dalam Engkau ada harapan. Itu sebabnya kami tetap fokus Tuhan dalam kehidupan membangun. Kami terus berjalan forward living, melangkah ke depan. Karena kami tahu hidup kami ada tujuan. Hidup kami ada dalam misi-Mu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Aku berdoa setiap keluargaku dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang memohon bantuan Tuhan Kau hadir. Berikan pengertian, berikan hikmat. Karena kami tahu hal-hal yang terbaik dari awal tahun ini kami percaya kami terima terjadi di hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih buat hari ini. Semuanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami mau tutup Tuhan ibadah online Sunday Service minggu ini hanya di dalam berkat-Mu saja. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat, hati-hati dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati. Oh,